Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita dimanapun saudara berada. Saya percaya pada pagi hari ini ada sukacita yang sejati melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan mengambil satu topik bahasan penghalang keberhasilan. Pagi ini kita akan melihat apa yang menjadi penghalang keberhasilan kita di dalam meraih janji-janji Tuhan, di dalam meraih kesuksesan yang disediakan oleh Tuhan sejatinya di dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita gagal menggapainya karena kita tidak tahu apa yang menjadi penghalangnya. Dan melalui perenungan pada pagi hari ini, dengan mengetahui apa yang menjadi penghalang keberhasilan ini, maka kita akan kembali lagi membenahi kehidupan kita, dan kita akan kembali lagi mengandalkan Tuhan. Dan di dalam segala hal kita percaya bahwa yang terbaik sajalah sebenarnya yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kehidupan kita, kehidupan orang yang percaya kepada Kristus sebenarnya haruslah menjadi hidup yang berserah penuh kepada Tuhan. Ya, haruslah memiliki kualitas hidup yang mengandalkan Tuhan. Ya, senantiasa mengandalkan Allah di dalam segala hal. Saudara-saudari yang saya kasihi, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, itu bukan berarti kita menjadi orang percaya yang bersikap pasif, lalu kemudian tidak melakukan apa-apa, menunggu masa depan, atau bahkan dengan bertindak seperti orang yang masa bodoh dan tidak melakukan apa-apa, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Bukan, saudara. Arti berserah atau mengandalkan Tuhan, saudara, dalam segala hal, ya, artinya kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pasti turut campur tangan dalam segala hal melalui hidup kita, melalui apa yang kita kerjakan setiap hari, melalui pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas apapun. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Inilah yang dimaksud, saudara, kita diberkati Tuhan ketika kita berserah, kita mengandalkan Dia, kita menaruh harapan kita kepadanya. Bukan berarti kita pasif, tidak melakukan apa-apa lalu kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan biarlah terjadi apa yang terjadi. Tidak, saudara. Di sementara kita melakukan bagian kita, Allah juga melakukan bagiannya, saudara. Jadi penting pada pagi hari ini kita memahami yang pertama terlebih dahulu adalah kita harus hidup memiliki kualitas hidup pengandalan akan Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan Yeremia menambahkan dengan berkata, saudara, mengontraskan dengan berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Ini kemudian menjadi sangat penting, saudara. Karena itu kita harus tetap mengerjakan bagian kita, ya, yang mampu kita kerjakan. Sementara yang tidak mampu kita kerjakan, Allah lah yang akan memampukan kita. Allah lah di dalam pengandalan akan Dia akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan kekuatan kita. Melakukan apa yang menjadi tugas kita, itu harus kita lakukan. Bukan sebaliknya kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru apa yang memang seharusnya kita lakukan, kita harus lakukan dengan tetap berpegang kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berpegang kepada apa yang menjadi janji-janjinya dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, dengan mengandalkan Dia, dengan menaruh pengharapan kita kepadanya. Yang kita tidak mampu lakukan, selebihnya menjadi kewenangan Tuhan. Selebihnya menjadi prerogatif atau kedaulatan Tuhan. Ya, prioritas-prioritas yang ada dalam kehidupan kita, ya, kita lakukan. Namun selebihnya, bagaimana Tuhan menentukannya, biarlah menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Pada pagi hari ini saudara, tidak ada seorang pun di antara kita, saya percaya pada pagi hari ini mau hidup dalam kegagalan, mau merancang hidupnya hancur. Sebaliknya pasti kita semua ingin berhasil saudara, sukses. Ya, namun seringkali kita tidak meraih kesuksesan itu, keberhasilan itu, karena kita tidak melihat bahwa ternyata di sana ada banyak penghalang-penghalang. Yang seringkali ketika kita tidak memahami apa yang menjadi penghalang ini, membuat kita jatuh, membuat kita lemah saudara. Ya, saudara, kalau kita mengenal apa yang menjadi penghalang, kalau kita sudah tahu, bahkan sudah pernah bertemu dengan dia, maka semestinya kita menjadi orang yang bijak, hati-hati, dan memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Amin saudara. Itulah sebab pada pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat ada dua penghalang, setidaknya ada dua penghalang besar di dalam kita meraih keberhasilan di dalam kehidupan ini. Yang pertama saudara, keputusasaan. Penghalang dalam hal keputusasaan ini seringkali melumpuhkan banyak orang-orang percaya, melumpuhkan iman orang-orang percaya di dalam perjalanan kehidupannya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 10 ayat 33 demikian, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudari, ini sangat penting. Orang yang benar atau kita yang telah dibenarkan, yang hidup oleh iman, tidak boleh ada kata mundur, tidak boleh ada kata putus asa, tidak boleh ada kata berhenti, menyerah. Tidak saudara. Karena kalau kita melakukan itu saudara, Allah tidak berkenan kepada kita. Kita adalah orang-orangnya Tuhan, orang-orang benar yang telah dibenarkan di dalam iman kepada Yesus. Sekali lagi, orang yang mengundurkan diri, orang yang putus asa, orang yang menyerah adalah orang-orang yang tidak mencapai garis finish yang Allah telah tentukan dalam hidupnya. Adalah orang-orang yang hidup di dalam keputusasaan. Inilah yang sering kali menjadi penghalang terbesar di dalam kita meraih keberhasilan. Keputusasaan seringkali menghampiri hidup seseorang ketika apa yang dilakukannya selalu berujung pada kegagalan. Sementara melihat orang lain tampak sepertinya berhasil dalam hidupnya, saat itulah mulai timbul rasa kecewa, mulai menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Bukannya dia bangkit dari kegagalan, tetapi justru dia enggan dan dia putus asa dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bangkit untuk mencoba lagi, tetapi justru dia mundur. Ya, firman Tuhan jelas berkata, bagi orang-orang yang mundur ini, Allah tidak berkenan. Saudara, penting kita memahami penghalang yang pertama ini. Rasa putus asa ini seringkali muncul ketika seseorang mengalami jalan-jalan buntu, jalan-jalan yang seolah-olah tertutup, yang seharusnya yang dia lakukan adalah datang kepada Allah pemilik jalan kehidupan, berseru dan bertanya kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya yang dia lakukan, dia menyerah dan dia mundur. Sekali lagi, rasa putus asa seringkali muncul ketika kita mengalami jalan buntu. Celah inilah yang digunakan oleh iblis untuk menanamkan rasa putus asa di dalam diri seseorang, sehingga di dalam dirinya timbul rasa mengasihani diri sendiri dan merasa sudah tidak ada pertolongan lagi, dan bukannya datang kepada Tuhan berseru, tetapi justru dia datang kepada manusia. Dia mengandalkan dirinya, dia mengandalkan pikirannya, dan akhirnya dia pasti akan berakhir dalam kekecewaan. Saudara-saudari yang saya kasih, pada saat kita mundur, itu berarti kita sedang tidak mengarahkan lagi pandangan kita kepada Tuhan. Kita sedang mulai meragukan kuasanya. Dengan kata lain, kita putus asa dan menjadi tawar hati, merasa bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan menegaskan, ya, dengan jelas, jika engkau tawar hati, maka lemahlah, kecillah kekuatanmu. Ya, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Ya, kata firman Tuhan. Ya. Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ini sangat penting saudara. Ya, kita nggak boleh tawar hati.
Ya, sebaliknya kita harus senantiasa hidup di dalam perjuangan. Kita harus bangkit dari kegagalan, bangkit dari keputusasaan. Bukan sebaliknya kita menyerah kepada keputusasaan. Kita menyerah kepada keadaan. Saudara-saudari yang saya kasih, kekuatan kita akan menjadi kecil. Kita mudah dikalahkan oleh putus asa. Kalau kita tawar hati. Rasa putus asa bukanlah karakter anak Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang, amin. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang percaya. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi pada hari ini, jangan pernah putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan buang waktu dan tenagamu pada hal-hal yang membuat kita putus asa dan lemah. Tawar hati, jangan, hentikan itu, saudara. Jika Tuhan ada di dalam hati kita, kita tidak akan takut dan putus asa, amin. Dalam keadaan apapun, karena tidak pernah ditinggalkannya orang-orang benar. Hal yang kedua yang menjadi penghalang keberhasilan saudara disebut dengan kemalasan. Ya, kemalasan. Ya, kemalasan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi banyak orang sebenarnya kalau disadari. Tetapi ketika tidak disadari, kemalasan menjadi satu zona nyaman yang membuat orang terpuruk dan sebenarnya dia sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudari yang saya kasihi, sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun orang malas tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya, karena mereka tidak melakukan apapun, maka hasilnya pun menjadi nol, saudara. Kehidupan yang tidak produktif, kehidupan yang tidak optimal ada di dalam diri seorang pemalas. Memang sangat menyedihkan, saudara. Kalau kita coba bertanya kepada orang-orang yang sukses, pasti kita akan menemukan tidak ada kata malas dalam kamus hidup mereka. Tuhan menentang segala bentuk kemalasan. Sekali lagi, Tuhan menentang. Sebab sebenarnya saudara, Allah menciptakan manusia secara khusus, membekali kita dengan segala hal, potensi, talenta, kecerdasan, kemampuan-kemampuan melebihi ciptaannya yang lain. Dengan tujuan supaya apa, saudara? Supaya manusia dapat mengembangkan kehidupannya secara optimal bagi kemuliaannya. Hidup kita harus produktif. Hidup kita tidak boleh malas. Malas itu adalah dosa. Manusia dapat memuliakan nama Tuhan hanya jika mereka mau bertekun, setia, dan bekerja keras. Itulah sebabnya pengkhotbah berkata, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara, semua orang akan meninggalkan dunia ini. Semua orang akan mati. Ya, pengetahuan, ya, kecerdasan, kemampuan, skill, itu akan berakhir, saudara. Akan mati. Dan ketika mati di dunia orang mati, itu tidak ada gunanya. Semua potensi itu, kemampuan, kecerdasan, kesempatan, itu hanya bermanfaat, berguna ketika kita hidup. Itulah sebabnya pada saat kita hidup, kita harus hidup optimal. Tidak boleh malas, saudara. Inilah yang dimaksud oleh pengkhotbah. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, artinya kesempatan apapun, kerjakan, kerjakan, kerjakan sekuat tenaga. Kerjakan. Karena ada waktunya nanti kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Itulah yang disebut dengan mati. Tidak mungkin setelah kita mati kemudian baru kita mau bekerja, baru mau menjadi seorang pemimpin, baru mau menjadi seorang pendeta, baru mau menjadi seorang pelayan. Tidak mungkin. Di dunia orang mati, semua itu tidak ada gunanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita bermalas-malas. Amin. Kemalasan harus dilawan dan diperangi dalam hidup kita. Sebab ada tertulis, ya demikian,
Orang malas, ya, dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Siapa yang mau menjadi saudara si perusak, saudara? Ya, orang malas. Jadi kalau hari ini engkau malas, engkau sedang menjadi saudara si perusak. Perusak apa, saudara? Perusak masa depanmu, perusak rencana Allah dalam hidupmu. Ya, engkau sedang merusak sesuatu yang baik yang sebenarnya Allah rancangkan dalam hidupmu. Itulah sebabnya, saudara, jangan menjadi orang yang suka bermalas-malasan. Sekali lagi, seorang pemalas biasanya kerjanya suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, prinsip pemalas itu begini, saudara. Dia akan berkata bahwa besok masih ada waktu. Sekarang santai dulu sajalah, besok masih ada waktu. Saudara, orang yang lamban dan pemalas selalu menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Bagi seorang pemalas, bagi kemalasan, saya mau katakan, tertutup jalan menuju kesuksesan. Tidak ada jalan. Jalannya buntu, saudara. Saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini, Allah menghendaki setiap kita anak-anaknya untuk tidak menjadi pemalas, tapi menjadi pekerja yang rajin. Amin, saudara. Mengapa? Karena memang Allah juga memiliki tipikal pekerja. Allah sendiri bekerja. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, kata Yesus. Maka masakan kita yang adalah ciptaan dari debu tanah ini juga tidak mau bekerja. Bukankah Allah menciptakan kita untuk tujuan apa, saudara? Kalau kita melihat apa menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya kita diciptakan untuk tujuan memelihara kasih karunia, memelihara setiap talenta-talenta yang Tuhan kasih, kemampuan-kemampuan. Tidak hanya memelihara, menjaga lalu tidak melakukan apa-apa, tetapi justru mengoptimalkan semua potensi itu. Saudara, ketika kita mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita, talentakah, kemampuankah, kecerdasan, kepandaiankah, bagi kemuliaan Tuhan, maka nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Itulah sebabnya Tuhan sangat menentang orang-orang yang mengabaikan talenta-talenta yang telah Dia berikan. Pagi hari ini, apakah potensi yang ada di dalam diri saudara? Potensi yang akan membawa keberhasilan sejati dalam hidup saudara. Dan apakah saudara sedang mengabaikannya karena saudara sedang putus asa atau sedang hidup di dalam kemalasan? Pagi hari ini, ambil satu pilihan yang jelas. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Minta supaya Tuhan mengubahkan hatimu. Miliki prinsip bahwa hidupku adalah hidup yang merupakan sebuah kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan. Dan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Allah atau Yesus yang ada di dalammu. Sehingga hidup yang aku hidupi haruslah hidup yang memelihara kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini, jangan pernah abaikan segala sesuatu yang baik yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup. Itulah sebabnya kalau kita mau berhasil, kenali apa yang menjadi penghalang keberhasilan kita. Jangan putus asa dan buanglah kemalasan. Maka niscaya segala apa yang diinginkan oleh hati saudara akan terwujud di dalam kasih dan kuasanya yang tak terbatas. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.